Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Ulfa Marhamah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian qada, pengertian qadar itu apa. Nah, jadi secara bahasanya itu qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Atau secara istilahnya adalah ketetapan, ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman ajali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Jadi qada adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengertian qadar. Jadi secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Atau secara istilahnya nih, qadar itu adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan pasti sesuai dengan irodahnya. Jadi qadar ini sebagai pelaksana rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah pengertian qada dan qadar. Tadi juga ada kata zaman ajali. Zaman ajali itu apa sih? Zaman ajali adalah zaman di mana manusia belum diciptakan oleh Allah. Nah, jadi beriman kepada qada dan qadar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya. Atau dilihat dari orangnya, orang yang beriman kepada qada dan qadar berarti orang itu percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya, di mana telah ditentukan sejak zaman ajali maupun sejak diciptakannya makhluknya. Hal ini berlaku bagi semua makhluknya. Jadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dipercaya sebagai bukti keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perpaduan antara qada dan qadar itu disebut takdir karena takdir itu berlaku kepada semua makhluk hidup baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Dalil tentang qada dan qadar. Salah satunya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri, sehingga manusia yang berusaha atau ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya juga bagus. Berarti untuk menjadi bagus atau berhasil hidupnya perlu adanya usaha yang dilakukan. Itulah mengenai dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Sekarang kita akan membahas mengenai dengan
takdir. Jadi macam-macam takdir itu ada dua. Di antaranya ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia, yang sifatnya itu paten, sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya adalah kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, seperti adanya manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya itu berkulit putih, terus berhidung pesek, matanya sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Terus yang kedua mengenai takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia, yang sifatnya itu fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir nasibnya. Contohnya, Dede yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab, yang akhirnya Dede tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Nah, kuncinya apa tadi? Yaitu usaha atau ikhtiar. Atau secara singkatnya, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai macam-macam takdir. Sekarang kita akan membahas mengenai perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan, yaitu dengan berikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bertawakal. Terus yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, yaitu dengan takwa. Yang kelima adalah rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan qanaah. Yang keenam, tahan godaan atau kita harus bersabar dalam segala hal. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Insya Allah Ibu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dicukupkan sekian, Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.